Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini adalah cerita baru yang berjudul Kacamata Gendruwo. Suara burung gagak memecah malam. Sinar rembulan yang separuh tertutup awan membuat suasana semakin remang. Gemuruh riuh suara yang tak begitu jelas semakin lama semakin memekakkan telinga. Bunuh, bunuh, bunuh saja. Kita gantung saja di bawah beringin, kita lempari dengan batu. Seorang pria setengah baya diseret tanpa ampun. Cacian serta tendangan bertubi-tubi mendarat di dada dengan wajah lebam penuh darah. Itulah sekarang yang terlihat. Tak sedikit pun orang yang iba kepadanya. Dari belakang seorang wanita terurai rambutnya terbonggoh-bonggoh mencoba menyusul segerombolan orang yang tengah beringas, menyeret serta menganiaya membabi buta. Jangan, jangan, kumohon, sudah lepaskan, teriak si perempuan di belakang kerumunan. Suaranya tak sedikit pun didengar oleh lebih dari 10 orang itu. Mereka tetap saja menurunkan bogem dan tempelengan. Merasa teriakan dan tangisannya tak dihiraukan. Jika kalian manusia, kalian akan menghentikan kebiadaban ini, kata perempuan tadi sambil terisak. Sang pria sudah lemas di dekapannya. Darah terus mengucur dari mulut dan hidungnya. Menyingkirlah Darmiati. Kau dan suamimu akan menjadi bangkai di tempat ini. Tidak. Apa salah suamiku terhadap kalian sehingga kekejaman ini tega kalian lakukan? Dia adalah pemimpin kalian, kepala desa yang telah memberikan kalian kemakmuran, jawab Darmiati. Kesejahteraan yang bersumber dari Gendruwo. Lambat laun dia bakal menjadikan kami semua tumbal. Sama seperti Pak Komar dan teman-temannya. Mati karena peliharaan suamimu itu. Kalian tidak tahu apa yang terjadi. Kalian salah menafsirkan hal ini, kata Darmiati. Halah, persetan dengan omonganmu. Minggir kau. Darmiati diseret dan didorong sampai terpelanting menjauh dari tubuh suaminya yang sudah sekarat dan tinggal menemui ajal. Tak mampu dia menyelamatkan orang yang sudah 10 tahun dinikahinya itu. Dari jauh dia mengamati satu persatu kebiadaban demi kebiadaban yang dilakukan orang-orang kampung terhadap suami. Dalam hati dia berkata, keterlaluan. Manusia tidak tahu diuntung. Sudah banyak yang dilakukan suamiku untuk kemakmuran kalian, tapi apa balasannya? Tunggu saja, aku akan habisi kalian malam ini juga. Sinar mata kesedihan Darmiati berubah menjadi amarah. Jantungnya berdegup keras, tangannya mengepal dan giginya bergelatuk saling beradu. Hai kalian warga biadab, tak tahu balas budi. Hari ini kalian telah membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang selama 3 tahun telah memimpin desa kalian, mensejahterakan desa kalian, memenuhi semua kebutuhan kalian, hanya karena omongan mulut keparat yang tak tahu benar atau tidak. Kalian harus ikut mati bersama suamiku. Kalian menuduh suamiku menggunakan tumbal untuk Gendruwo. Sekarang akan kutunjukkan bagaimana Gendruwo itu menginginkan tumbal. Suara sambiran petir mengakhiri amarah Darmiati.
Hembusan angin memaksa pepohonan menggugurkan sebagian daunnya. Debu-debu yang tadi tenang sekarang berhamburan, beramai-ramai mengikuti tarian angin dan meliuk-meliuk mengaburkan pandangan. Ah! Teriakan salah seorang di antara mereka. Tubuhnya terpelanting ke atas, lalu jatuh kembali menghantam tanah. Punggungnya menganga luka robek yang amat lebar. Tulang punggungnya mencuat keluar. Sontak membuat warga panik dan berhamburan. Para penduduk yang menganiaya kepala desanya itu, namun nampaknya sudah telat. Satu persatu mereka disapu oleh sosok yang tak jelas rupanya. Setiap kali terjungkal, satu di antara mereka tewas dengan luka yang bisa dibilang sangat sadis. Ampun, ampun Darmiati, hentikan piaraanmu ini, kata seorang pria sambil merangkak menuju Darmiati berdiri. Namun tak berselang lama, sosok tangan besar berkuku panjang mencekram kepalanya dari belakang dan meremasnya sampai hancur. Otak dan kedua biji matanya berhamburan. Tak ada satu orang pun yang selamat dari petaka itu kecuali Darmiati. Kini tinggal dia sendiri berdiri di antara kerumunan mayat yang kondisi jasadnya sudah tidak utuh lagi. Dia berteriak sekencang-kencangnya. Nampaknya amarahnya belum usai. Namun kepada siapa dia melupakan emosinya. Dia berlari dan terus berlari menembus semak belukar. Sayatan demi sayatan ranting tak dihiraukan. Dia terus berlari ke arah pandangannya. Luka dari dahan yang mengores lengannya mengeluarkan darah segar, namun tak dihiraukan. Kakinya sudah letih, namun terus dipicu. Kalian semua juga harus ikut mati, teriak Darmiati penuh amarah di depan pintu masuk desa. 5 tahun kemudian, ayo cepat, kalian harus menyelesaikan misi sebelum sore. Jika ada yang belum menemukannya, maka dia harus tinggal di sini, kata seorang senior Tambun berkacamata. Hari ini adalah ospek terakhir bagi mahasiswa jurusan pariwisata dan kebudayaan. Sebuah acara rutin setiap tahun. Amat menyenangkan bagi senior, namun sedikit menjengkelkan bagi calon mahasiswa baru. Walau tidak ada yang sampai tersiksa separah yang diberitakan di TV, namun di antaranya ada pemukulan sebagian. Hari ini para calon mahasiswa baru diminta untuk mencari 5 buah kelereng 5 warna di area persawahan tepat 1 km di belakang kampus. Hanya 5 warna, namun jumlahnya tidak disesuaikan dengan calon mahasiswa. Memang sengaja supaya ada beberapa yang gagal dan mendapat hukuman. Hukumannya sederhana, hanya diminta untuk berjoget dengan dangdut di acara malam puncak nanti. Duh, kemana lagi nih harus mencari, kata Tantri, gadis berkacamata kelahiran 19 tahun lalu, sambil celingak-celinguk mencari sebuah kelereng. Semangat non, lagian gak dapat juga gak apa-apa. Toh hukumannya cuma nyanyi sama joget saja. Bukannya itu sudah jadi kerjaan kamu sehari-hari, kata Rina yang sedari tadi juga sibuk mencari kelereng untuk sahabatnya. Rina adalah gadis cantik jelita yang juga berkacamata. Dia tinggal hanya dengan sopir di salah satu pemukiman elit. Duh non, udah dapat kelereng berapa? Aku lagi gak mood buat goyang nanti malam. Encok gue kumat nih, kata Tantri sambil memegang pinggang. Ih, serius punya penyakit encok? Gue aminin deh, jawab Riana. Oke deh, amit-amit. Serius dapat berapa loh? Dengan yang ini sudah lengkap kelereng 5 warna gue. Riana menunjukkan sebutir kelereng yang berhasil ditemukannya di bawah tumpukan jerami. Tempat para calon mahasiswa mencari kelereng saat ini kebetulan adalah area persawahan yang kosong seluas 1 hektar, namun tak dimanfaatkan oleh penduduk. Entah milik siapa tanah ini,
pihak kampus diberi kebebasan untuk menjadikan area ini sebagai area praktek atau kegiatan outdoor lainnya. Yah, alamat ikut kena hukuman deh. Bagi dong kelereng lo, biar kita sama-sama dihukum. Mau ya, rengek Tantri? Curang harus sesuai kemampuan dong. Kan lumayan bisa caper di depan kakak-kakak senior. Siapa tahu bisa dapat pacar baru. Gila, nggak mau ah gue. Gue masih belum ingin pacaran. Masih ngarep si doi kembali ya non. Please. Aduh, lo tahu sendiri kan gue nggak bisa nyanyi. Apalagi goyang dangdut. Masa tega lihat gue diketawain seluruh warga kampus. Beberapa menit tersisa digunakan mereka untuk mencari kelereng, menemukan agar tidak dihukum. Beragam ekspresi ditunjukkan oleh mereka. Ada yang bercucuran keringat, menggaruk-garuk kepala. Waktu sudah habis. Dapat atau tidak harus dikumpulkan di sini, kata Robin, senior laki-laki bertubuh kurus pendek dan beberapa jerawat di pipi. Sal hijau yang melingkar di lehernya sedari kemarin masih menjadi aksesoris utamanya. Mendengar waktu sudah habis, Tantri merebut kelereng yang digenggam Riana. Riana yang kaget hanya bengong. Hei, apaan sih lo? Maaf non, kita dihukum bareng-bareng aja ya. Riana tak ada pilihan lain selain menuruti permintaan gadis yang sudah menjadi sahabatnya sejak sekolah dasar itu. Walau agak malas, dia mengikuti Tantri berjalan di belakang sambil membayangkan dia melakukan joget dangdut nanti malam. 2 meter sebelum dia tiba di pos para senior, kakinya menginjak sesuatu yang keras namun hanya berukuran beberapa sentimeter. Hatinya mengatakan benda ini layak untuk dipungut. Riana membungkukkan badannya dan mengamati benda yang beradu dengan sepatunya. Sebuah kacamata. Gumamnya dalam hati. Tidak ada yang spesial dari kacamata itu. Kotor bercampur lumpur yang sedikit kering dan agak karatan. Walau demikian, tidak mengurungkan niatnya untuk menyimpannya di dalam saku. Woi, kalian berdua, lihat kelereng yang kalian bawa, tanya Robin. Riana dan Tantri tidak lolos sebagai hukumannya. Dia harus menyanyi dan berjoget dangdut malam nanti. Dia melirik ke arah Tantri yang membuatnya gagal dengan merebut kelereng, lalu berjalan berkumpul dengan teman-temannya yang lainnya. Itu apa non? Tanya Tantri yang memperhatikan Riana melihat kembali benda yang ditemukan tadi. Kacamata, gue nemuin ini sesaat sebelum gue ke pos tadi. Ya elah, kacamata begituan masih aja lu pungut, kotor tahu. Kalau pengen kacamata tinggal ke mall aja, ntar gue temenin. Tapi jangan lupa sebungkus kentang goreng ya. Aduh, makanan aja, gak ngaca apa. Tiap hari badan lu semakin subur. Mungkin pas jadi senior nanti lu bakal kayak Adire. Ih, doa lu non, serem. Riana tersenyum dan kembali memperhatikan kacamata usang tersebut. Disingkirkannya tanah yang menempel di bingkai dan lensanya diusapkannya beberapa kali dengan ujung kaosnya serta meniupnya agar kotorannya berkurang. Lumayan lah buat koleksi, kata Riana. Rupanya dia gemar mengoleksi benda-benda unik, terutama benda bekas pakai yang sudah termakan usia. Benda yang sudah dibuang oleh pemiliknya juga termasuk benda yang menarik perhatiannya. Di kamarnya yang cukup luas terdapat satu lemari berukuran 3 kali 1 meter yang isinya penuh dengan boneka dan barang yang dipungutnya, baik di jalan atau di taman pas dia sedang jogging. Beberapa jam kemudian, seluruh calon mahasiswa baru telah selesai menjalankan ospek, namun masih diminta menginap semalam di kampus untuk acara penutupan.
yaitu hiburan. Rihanna dan teman-temannya yang sedang memilih lagu yang cocok untuk ditampilkan malam nanti. Mengingat salah satu yang termasuk pengisi suara acara nanti malam agak bingung juga dalam pikirannya. Selama ini dia belum pernah menyanyikan lagu satu bait pun. Lagu dangdut jangankan nyanyi, mendengarkannya pun hampir tidak pernah. Musik Korea adalah salah satunya kegemarannya. Dalam ponselnya terdapat penuh list lagu Korea dari A sampai Z, lengkap. Tak heran saat SMA dia dijuluki toko kaset berjalan. Duh, lagu apa yang bisa dihafal dalam waktu 1 hari? Keluh Rihanna. Itulah akibatnya jika tidak mencintai produk dalam negeri. Salah satunya ya musik dangdut, jawab Tantri. Begitu namanya juga selera. Mana mungkin bisa dipaksa. Coba deh lu dengerin saja lagu dangdut zaman sekarang. Lo hayati dan resapi, pasti deh nemu sendiri kenikmatannya. Sekarang yang gue pikirin adalah buat nanti malam, lagu apa ya yang pas gue bawain? Lagu Korea boleh gak sih? Boleh, mungkin. Tapi lagu Korea dijadiin dangdut, kata Kiki menimpali dari belakang. Gadis berpawakan tomboy yang sedari tadi juga sibuk dengan kertas yang berisi lirik lagu yang sedang dihafalkannya. Bener-bener juga itu. Coba ikuti saran Kiki, kata Tantri. Duh, gimana ngerubahnya, susah tahu, kata Rianya sambil manyun. Ya, dilenggok-lenggokin aja suaranya. Peserta yang diminta untuk mengisi hiburan sibuk dengan hafalan masing-masing. Ada yang sudah hafal, ada pula yang masih browsing-browsing di internet mencari lagu yang pas, dan ada pula yang sudah menghayal, sudah di depan panggung berlenggak-lenggok. Walaupun dikata hukuman, namun sebagian besar mereka malah antusias melakukan hal tersebut. Maklum, mereka nantinya juga dituntut untuk tampil di depan umum. Jadi semakin percaya diri mereka semakin baik nantinya. Haus gue, beli minuman Gi, pinta Tantri. Duh, belum kepikiran makan dan minum deh. Gue belum hafal sebait pun, jawab Rihanna. Gue aja yang beli kebetulan juga haus, kata Kiki. Beli cendol juga. Kalian berdua beli Gi, gue nitip aja. Mau ke toilet bentar, mendinginkan kepala. Siapa tahu langsung hafal, kata Rihanna. Iya deh, kata Tantri. Tantri dan Kiki segera keluar dari aula tempat mereka berlatih dan menuju depan kampus, membeli minuman cendol kesukaan Rihanna. Mereka sementara Rihanna menuju toilet sambil bergumam menghafal lirik lagu dari Androidnya. Toilet berada di samping aula, tidak memerlukan banyak waktu untuk sampai ke sana. Cukup dengan kurang lebih 100 langkah Rihanna sudah tiba di sana. Pikirannya benar-benar menolak untuk menghafal lagu dangdut. Tak seperti biasanya, jika ada lagu Korea terbaru, tidak sampai 5 jam dia sudah hafal. Padahal bahasa asing, namun kali ini benar-benar otaknya seperti karatan, melantunkan kalimat ABG tua tingkahmu semakin gila. Sangat susah, apalagi harus menghafal semua bait lagu. Mungkin cipratan air dingin dari mukanya mampu mengupgrade kapasitas memorinya nanti di dalam benaknya saat ini. Langkah kaki Rihanna yang sedari tadi pelan sampai juga di toilet. Tidak ada satu orang pun di sana. Agak paranoid juga. Begitu banyaknya manusia, masa tidak ada satupun yang kebelet pipis atau yang serupa. Kalau di sekolah SMA dulu, gak peduli jam masuk, jam istirahat atau jam kosong, pasti yang namanya toilet bakal dipenuhi oleh satu peleton siswa. Padahal aromanya hampir sama dengan aroma tempat pembuangan sampah. Tapi betah-betah aja. Tapi di sini beda.
atau cuma hari ini saja yang sepi. Tapi biarlah, yang penting bisa membasuh muka dengan beberapa bersih air, pikir Riana. Setelah memegang handle pintu memutar kemudian mendorongnya, tubuh semampai gadis itu langsung masuk menuju ruangan yang lumayan besar. Terdapat 10 unit kloset serta 5 buah wastafel. Keramiknya masih kinclong seperti baru. Warna hijaunya sedikit meredakan ketegangan saraf yang melihat. Aroma yang parfum toilet juga menyingkirkan kesan jorok bagi sebagian besar anggapan orang. Riana melepaskan kacamata dan menaruhnya di bibir wastafel. Sebelah kiri dinyalakan keran yang kini tepat berada di depannya. "Lah, lu kok macet?" kata Riana. Dia kemudian beralih ke keran selanjutnya dan berhasil. Suara air agak lumayan deras. Seketika dia ambil air tersebut dengan kedua tangannya lalu dibasuhnya ke paras putihnya, segar dan dingin. Hal yang sedari tadi tidak diperolehnya. Bahkan dari kemarin pas pertama ospek. Merasa ketagihan, dia mengulangi sekali, 2 kali, dan berhenti di basuhan ketiga kalinya. Mengambil sapu tangan di tasnya dan membersihkan sisa-sisa air yang masih menempel di beberapa bagian wajahnya. Segernya. Setelah puas, dia beranjak meraih kacamata yang tadi ditanggalkannya. Memang jika tanpa kacamata pandangannya agak kurang jelas, kabur dan buram. Pernah dia mencoba berjalan di ruang tamu tanpa kacamata dan alhasil sebuah pot buatan Jerman milik ibunya pecah berantakan. Walau demikian, tidak ada niat untuk mengganti soplen. Pikirannya akan sedikit merepotkan jika harus melepas ketika mau tidur. Dirabanya pinggiran wastafel tempat dia pertama meletakkan kacamatanya itu, dan kacamata itu terjatuh di lantai. Sebuah kaki persis menginjaknya di bagian lensa hingga remuk. Sorry nggak lihat," kata Linda yang tidak sengaja menginjak kacamata Riana pas baru masuk di toilet. "Ya gimana dong, gak bisa lihat dengan jelas gue," kata Riana. Linda membungkuk meraih bingkai kacamata Riana yang dibawa. "Gak bawa cadangannya gue bener-bener gak sengaja," kata Linda sambil menyerahkan kacamata yang sudah tidak bisa dipakai itu kepada Riana. "Iya gak apa-apa, salahku juga nih, cuma bawa satu. Tapi nggak apa-apa deh, biar ntar sopir gue yang bawain." "Ya udah, gue cuci muka dulu ya," kata Linda. Dengan memercingkan mata, Riana mencoba mengamati lensa kacamatanya yang hancur. Dua-duanya saat itu dia teringat tadi dia menemukan kacamata usang. Mungkin bisa membantunya sementara sampai sang sopir mengantarkan cadangannya. Diraihnya sebuah kacamata yang sedikit masih kotor dari sakunya, lalu dikaitkan ujungnya di daun telinga dan "Duh, kok jadi mumet gini kepalaku," kata Riana yang sudah mengenakan kacamata usang temuannya tadi. Perlahan penglihatannya berubah berwarna abu-abu. Lantai yang tadinya hijau berubah menjadi abu-abu. Digelengkannya kepala beberapa saat berharap tidak pusing lagi, tapi sama saja, tak ada perbedaan. Linda yang melihat Riana kesulitan mendekati dan memegangnya. "Loh, gak apa-apa." Saat Riana membuka mata dan melihat Linda yang sekarang di depannya, warna abu-abu yang tadi menjejali pandangannya berubah menjadi seperti layar proyektor. Di sana tersuguh sebuah peristiwa seperti dalam sinetron. Ada seorang wanita muda yang mencaci maki seorang wanita tua di dalam sebuah ruangan yang mungkin sebuah ruang tamu. Tak hanya itu, si wanita muda juga mendorong wanita tua itu sampai terjerembab di lantai. "Hei, ke UKS yuk, gue anter," kata Linda. "Nggak usah, anterin aja gue di aula tempat teman-teman gue," jawab Riana. Linda menggandeng tangan Riana menuju aula. Di sana Tantri, Kiki,
sudah menunggu dengan cendol di samping dan aneka gorengan. "Loh, kenapa non?" tanya Tantri melihat Riana dipapah oleh Linda. "Gak apa-apa, oh. Kacamata gue pecah jatuh di lantai dan mbak ini yang membantu gue." "Oh, nama gue Linda. Gue semester kedua di kampus ini," kata Linda memperkenalkan diri. Setelah mereka semua berkenalan, Linda berpamitan pergi ke kantin. Sementara Riana masih bingung dengan kejadian aneh tadi. Apa mungkin dirinya berhalusinasi? Tidak pernah dia melihat hal yang serupa. Walau dulu sering menabrak barang-barang di rumahnya tanpa kacamata, namun tak pernah sampai kayak tadi. Takut terulang lagi, dia menelpon sang sopir dan menyuruh untuk membawakan kacamata cadangan di rumah. 30 menit kemudian Pak Kirman, pria berperawakan kurus dengan satu gigi tanggal di bagian bawah, datang membawa kacamata. Dia adalah sopir Riana sejak dia masih sekolah dasar. Walau sebagai sopir, Riana memanggilnya atau menganggapnya sebagai saudara sendiri. Maklumlah, tidak ada yang menemaninya selain sopir, sedangkan pembantu sering gonta-ganti dengan berbagai alasan. Dan tahun ini Riana tidak mencari pembantu. Terakhir pembantunya kabur dengan beberapa ratus ribu uang yang dicurinya. "Makasih Pak Kirman, susah kalau nggak bawa cadangan di saat yang tak terduga," kata Riana. "Sama-sama non, kenapa nggak pakai lensa kontak saja biar praktis," kata Pak Kirman. "Ribet Pak, belum dapat nyamannya kalau pakai yang begituan. Di rumah cuma kepake sehari doang," kata Riana. "Tapi kan gak repot toh non, kalau ada kejadian tak terduga seperti ini." "Iya deh Pak, entar tak coba biasakan pakai soplen," kata Riana memakai kacamata yang baru saja diantar sang sopir. "Ada lagi yang bisa saya bantu non?" tanya Pak Kirman. "Nggak ada Pak, tolong bawa ini pulang deh. Tadi nemu di sawah pas ospek. Buat koleksi lagi non." "Iya, tadi sempat ku coba tapi jadi abu-abu gambarnya. Mungkin sudah rusak lensanya non, sudah nggak layak pakai." Entah apa yang dipikirkan oleh Riana, dia kembali ingin memakai kacamata usang itu lagi. "Bentar Pak, penasaran dengan yang tadi soalnya." Riana mengambil kacamata usang tersebut dari genggaman Kirman dan menggunakannya. Hal sama terulang. Sensasi berputar seperti dalam adukan mesin semen. Mulai terasa panorama abu-abu juga sudah terlihat. Dan benar saja, kilasan seperti film layar lebar pun hadir kembali. Namun kali ini pemerannya berbeda-beda. Sang sopirlah yang tampak dalam bayangan itu. Di sana terlihat Pak Kirman sedang membentak sang istri, menampar dan menjambaknya. Adegan yang begitu cepat dengan setting tempat yang berbeda-beda, namun dengan isi yang sama, yaitu sang sopir sedang melakukan KDRT terhadap sang istri. Non gak apa-apa?" tanya Pak Kirman melihat ekspresi majikannya mendadak berubah. Gak apa-apa Pak, bawa pulang aja ini kacamata dan taruh di lemari biasa ya," jawab Riana sambil menyerahkan kacamata yang membuatnya berhalusinasi kembali. "Ya sudah, saya permisi dulu non." "Iya Pak." Walau agak bingung, Riana mencoba menganggap hal itu kejadian biasa. Mungkin minus matanya sudah parah sehingga mengalami hal yang tak logis seperti itu. Tapi anehnya, saat melihat proyeksi tadi, semua wajah jelas, hanya linglungnya sesaat saat yang berubah. Namun orang yang dilihatnya itu jelas, seperti dengan mata telanjang dan normal. Tantri dan Kiki memperhatikan wajah Riana yang tampak bingung. Saat Riana menceritakan hal itu kepada mereka, teman-temannya juga menganggap hal itu disebabkan Riana memakai kacamata dengan lensa yang tak cocok dan minus matanya. Beberapa jam telah berlalu.
acara puncak penutupan ospek digelar. Seorang peserta maju dan mencoba mic. Cek cek, kata pertama saat mencoba mikrofon. Lalu diliriknya catatan yang digenggamnya. Belum sempat dia mengeja kata di awal catatan, tiba-tiba seorang wanita yang sama berjas hitam menyusul pria tersebut, membisikkan sesuatu ke telinganya. Entah apa yang dibisikannya sehingga membuatnya terbelenggak. Setelah itu dimasukkan kembali kertas yang hendak dibacanya dan turun tanpa sepatah kata pun. Suasana kembali ramai, saling tengok dan berasumsi. Beberapa dosen ikut keluar mengikuti sang pria. Setengah buta itu menuju ke suatu ruangan. Riana dan kawan-kawan berada di balik panggung juga menyaksikan hal tersebut sama herannya. Sementara di tempat lain, tepatnya di toilet samping aula, para mahasiswa dan beberapa dosen telah berkumpul. Satpam kampus berjaga di depan pintu menghalangi semua orang untuk masuk ke toilet. Hanya sang rektor, yaitu pria berambut jarang tadi, yang diizinkan masuk ditemani oleh salah satu dosen perempuan. Astaga, sang rektor terkejut dan memalingkan muka saat melihat apa yang terjadi di dalam. Sang dosen wanita tak kuasa menyaksikan dan langsung keluar ruangan sambil muntah. Terkapar seorang mayat gadis tersandar di tembok. Sekutur tubuhnya penuh dengan luka sayatan dan terus mengalirkan darah segar. Matanya melotot, juga mengucurkan darah. Dari mulutnya tersumpal pecahan kaca yang tadinya terpasang di dinding. Wastafel, beberapa pecahan tersebut terlihat mencuat menembus. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan pencet tombol notifikasi untuk dapat update cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.